Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alim. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, yang mana dalam kesempatan ini kita masih bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, itu ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan bersama-sama duduk beriktikaf di masjid ini sambil thalabul ilmi, membekali diri kita dengan pengetahuan agama sebagai bekal diri kita dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian fikih kita, kajian kitab Bajuri, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan mubtilatus shalah, ya, fi adadi mubtilatus shalah, itu bab tentang atau pasal tentang hal-hal yang membatalkan salat. Jadi tentu kita sebagai umat muslim harus mengetahui apa-apa saja yang dapat membatalkan salat, agar kita terhindar dari hal-hal tersebut, dari hal-hal yang membatalkan salat. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa hal-hal yang membatalkan salat di sini menurut kitab Al-Bajuri, ya, ini ada ahad asyara, ada 11 hal yang dapat membatalkan salat. Ini udah kita bahas sebagian. Yang pertama waktu itu apa? Al-kalamul amdi. Al-kalamul amdi ini adalah perkataan yang disengaja, ya. As-salihu di khitabil adamiyyin, ya, yang mencakup pada khitab adami, perkataan yang ditujukan kepada orang yang ada di sekitaran kita atau orang yang ada di depan kita, ya, atau ucapan-ucapan yang memang ditujukan kepada orang lain, ya, kepada seorang, walaupun itu hanya satu huruf, ya. Misalkan ki, ya, ki itu satu huruf, tapi kalau kita sengaja ucapkan ki dalam sholat yang ditujukan kepada seorang, maka sholat kita bisa menjadi batal, ya, karena ki itu walaupun satu huruf itu ada artinya. Ki itu dari kata wikoyah, jagalah, ya, peliharalah, misalkan itu ki, ya. Sama dengan ai dari kata wiayah, itu juga sama akan batalkan sholat. Nah, ucapan-ucapan yang membatalkan sholat ini, ya, sawa'un ta'annaqa bi maslahatis sholat aula, baik ucapan-ucapan tersebut itu berkaitan dengan kemaslahatan sholat, ya, atau misalkan tidak berkaitan dengan kemaslahatan sholat, ya. Misalkan ketika kita jadi makmum, ya, kita jadi makmum, mendapati si imam, ya, salah dalam rakaat, yang harusnya dia itu duduk malah berdiri, ya. Kita sebagai makmum kan biasanya menegur imam itu dengan ucapan subhanallah, ya, tapi kita misalkan negur si imamnya dengan la taqum, ya, jangan berdiri kamu, la taqum. Itu ucapan itu memang ada kaitannya dengan sholat, gitu kan, ngasih tahu si imam agar si imam tidak salah dalam gerakan sholatnya, tapi tetap la taqum itu akan membatalkan sholat, ya. Atau misalkan aula, atau ucapan-ucapan yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, ya. Seperti misalkan ada orang yang sedang bersin, ya. Orang yang ngucapin bersin kan biasanya ngucapin apa? Alhamdulillah, ya. Nah, ketika kita mendengar orang yang bersin lalu dia ngucapin alhamdulillah, kita biasanya ngucapin apa?
Apa? Nah, yarhamu Allah ya biasanya. Ke sholat kita ucapin yarhamu Allah, nggak ada kaitannya dengan sholat, ya. Itu batal sholat kita. Jadi pemimpin bersin, alhamdulillah kita diam aja ulang yarhamu Allah, sebenarnya itu bisa jadi batal sholat kita, ya. Jadi ucapan-ucapan yang berkaitan dengan sholat atau tidak berkaitan dengan sholat, dan ucapan tersebut itu mencakup pada khitab adami yang ditujukan kepada seseorang, ya, maka itu bisa menjadi batal sholat kita. Ini harus dihindari. Yang kedua adalah wal amal al kasir, ya. Al amal kasir di sini adalah perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak di sini al mutawali yang berturut-turut, kasalasi khutwatin seperti 3 langkah, ya, secara berturut-turut. Jadi gerakan atau perbuatan yang berturut-turut selama 3 kali minimal itu dapat membatalkan sholat, ya. Bagaimana kalau perbuatannya tidak disengaja, ya. Kalau disengaja kan jelas batal. Mau pamit sengaja batal enggak? Ya. Sengaja atau tidak disengaja itu tetap batal. Makanya di sini ada kalimat amdan kana, ya, au sahwan, baik itu disengaja au sahwan atau karena dia lupa, ya. Lupa atau disengaja, pergerakan 3 kali secara berturut-turut itu dapat membatalkan sholat, ya. Seperti menggerakkan tangan kita goyang-goyang, ya, badan kita goyang-goyang lagi sholat, kepala kita geleng-geleng misalnya pada lagi sholat, ya, 3 kali berturut-turut, nah itu batal, ya. Tapi tentu perbuatannya perbuatan yang besarnya, misalkan tadi gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan badan itu dapat membatalkan sholat. Bagaimana kalau perbuatan atau pergerakan yang kecil, ya? Amalul qalil, adapun perbuatan yang kecil, fala tabtulu as-shalatu bihi, maka salat tidak batal. Jadi perbuatan kecil mah walaupun banyak berturut-turut, ya, 3 kali bahkan lebih itu enggak batal, ya. Seperti gerakan mulut kita kan ketika sholat kan mulut kita bergerak-gerak, bibir kitanya. Ketika kita baca Fatihah, baca surat atau baca bacaan yang lain itu bibir kita bergerak-gerak. Itu walaupun bibir kita bergerak-gerak terus menerus karena itu perbuatan kecil, maka itu tidak dihitung membatalkan sholat. Atau misalkan ketika kita ada yang gatalnya, kalau kita menggaruknya hanya dengan jari tangan aja, misalnya garuk-garuk sedikit gitu, ya, itu nggak batal, ya. Jadi kalau gerakan jari gitu kan, jari sedikit, ya, itu nggak batal. Kecuali kalau misalkan kita gatal terus bergerak itu semua tangan kita, nah itu mah batal, ya. Jadi gerakan-gerakan yang kecil ini tidak batal. Kok di sini dicontohkan seperti tahriki kaffihi, ya, seperti menggerakkan kafun, harikil lisan, ya, menggerakkan lisan, ajfanihi, menggerakkan bulu mata, ya, ausyafatihi atau bibirnya, ya, itu tidak membatalkan sholat seperti itu, asalkan tidak dimaksud dengan bermain-main, ya. Al-mutawali, gerakan yang membatalkan itu kalau berturut-turut. Gerakan pertama, kedua, dan ketiganya secara berturut-turut. Berbeda kalau gerakannya itu tidak mutawali, yaitu munqati. Kalau munqati itu gerakannya terputus dari gerakan pertama ke gerakan kedua, tidak berturut-turut, ada jeda dulu. Nah itu mah tidak membatalkan sholat, ya, seperti itu. Kalau di sini kasalasi khutwatin, seperti 3 langkah, ya. Nah ini yang membatalkan sholat yang kedua, ya. Jadi yang pertama adalah al-kalamul amdi, yang kedua wal amalul kasir.
Yang ketiga adalah wal hadasu, ya, wal hadasu, hadas. Jadi munculnya hadas, ya. Al asgaru wal akbar, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, itu sudah jelas, ya, karena orang yang berhadas itu berarti otomatis, ya, akan batal wudu atau akan mewajibkan mandi besar kalau dia misalkan hadas besar. Sementara orang yang batal wudu berarti otomatis sholatnya juga batal, ya. Walau min faqidit tahuraini, walaupun dari orang yang faqidut tahurain, ya. Faqidut tahurain itu orang yang sholat dalam keadaan tidak memenuhi syarat, ya. Itu kalau misalkan dia berhadas tetap sholatnya itu batal, seperti itu. Al asgharu wal akbar, baik itu hadas kecil atau hadas besar, amdan atau sahwan, ya. Bagaimana Abi Mada hadas nagi atau hitut lagi tengah aja, ya, ke sholat saya teh hitutna ditahan-tahan, tapi pas ruku kalau keluar tengah aja itu hitutna gitu, ya. Nah itu walaupun tidak disengaja keluar dengan sendirinya tetap batal, gitu, ya. Walau min daimil hadasi ghairu hadasi daim, walaupun misalkan dari orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang selalu terus-menerus berhadas, ya. Jadi orang yang daimul hadas itu ketika misalkan dia pipis, itu pipisnya itu terus basah ngalai, gitu, ya. Nah, tapi ketika dia di waktu sholat itu harus sholat, tetap sholatnya. Itu daimul hadas. Cuman kalau dia misalkan ada hadas yang lain, yaitu kentut misalkan, tetap sholatnya batal, ya. Nah, itu yang ketiga adalah hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Wa hudusun najasati, yang keempat adalah hudusun najasah allati la yufa anha, ya, yaitu kedatangan najis atau keantelan najis. Allati la yufa, najisnya yang tidak dimaafkan, ya. Walau waqa'a ala sawbihi najasatun yabisatun fanafadha sawbahu halan lam tabtul salatu. Jadi hal yang membatalkan salat yang berikutnya adalah kejatuhan najis, ya, atau kedatangan najis atau ketibaan najis. Najisnya adalah najis yang tidak dimaafkan, ya. Kejatuhan najis ini baik ke pakaiannya, ya, atau ke anggota tubuhnya, itu batal sholatnya, gitu, ya. Misalkan ketika kita sedang sholat, ya, sedang sholat, tiba-tiba ada yang jatuh ke hidungnya, air napal kena hidung. Pas kita lihat ternyata, ya, dilihat yang sehat baunya, dilihat ke atas ternyata ada cicak di atas kita, ya, berarti itu kejatuhan najis. Itu berarti sholat kita langsung batal, ya. Ma'anahu lami, walaupun, ya, walaupun jatuhnya najis ini ke pakaian yang pakaiannya itu tidak ikut bergerak. Misalkan kita pakai pakai sorban yang sangat panjang ketika sholat, ya, sehingga sorban kita itu sampai ngamparnya, panjang lah intinya. Si ujung sorban ketika kita melakukan gerakan sholat itu tidak ikut bergerak karena panjang, ya. Ruku, sujud, berdiri, si ujung sorban tidak ikut gerak. Ternyata si ujung sorban tiba-tiba kejatuhan najis, batal nggak sholat kita? Tetap batal, ya, karena si sorban tersebut ikut terbawa sholat oleh kita walaupun tidak ikut bergerak, ya. Makanya di sini
Sawun kana hudusun najasa ala sawbihi wa in lam yataharrak bi harakatihi, walaupun si pakaiannya ini tidak ikut bergerak dengan geraknya kita. Katarfi amamatihi at-tawil, seperti ujung sorban seseorang yang panjang, ya. Aw badanuhu, atau jatuhnya najis ini ke badannya, hatta dakhil anfihi, sampai ke lubang hidungnya, aw famihi, atau mulutnya, aw ainihi, atau matanya, aw udhunihi, atau telinganya, ya, maka itu tetap membatalkan salat. Allati la yufa, kalau najis tersebut tidak dimaafkan. Emang ada gitu najis yang dimaafkan? Ada gak? Ketika kita sholat, ya, kejatuhan najis atau keantlan najis, tapi sholat kita tetap sah karena najisnya dimaafkan. Ada nggak najisnya? Najis apa? Seperti najis yang nempel di kaki serangga, ya, di kaki lalat. Kita sedang sholatnya, di hadapan kita ada lalat sedang ngentep, ya, lagi ada si lalatnya lagi apa istilahnya itu, lagi entep lah, cek bahasa Sunda namanya entep dina kotoran. Kotoran teh baseuh keneh hangat keneh jebanya. Eta si lalat yang entep dina kotoran teh tiba-tiba terbang, ya. Terbang, lalu si lalat eta teh nempel ke tubuh kita, ke pakaian kita. Batal enggak salat kita? Padahal yakin eta si lalat eta teh tos dina kotoran. Batal enggak? Itu batal, ya. Itu dimaafkan. Jadi najis yang dimaafkan mah itu tidak membatalkan salat, ya. Walau waqa'a ala sabi najasatun yabisatun fanafadha sabahu halan lam tabdul salatu. Kalau misalkan kita sedang sholat, tiba-tiba ada najis yang kering, ya, yang jatuh ke pakaian kita, ya, lalu langsung eta si najis kering teh dipijeut, lam tabdul, maka sholatnya tidak batal. Jadi kalau kita sedang sholat, tiba-tiba ada najisnya, murah, garing najisnya teh, langsung dibuang, langsung disintrek, ya, atau langsung dikebatkeun pakaianna, itu teu batal. Asalkan begitu najis nempel, langsung kurang dipijeun, ya. Asalkan najis garing, ya bisa najis garing. Kalau najis baseuh langsung batal. Kalau najis kering karena pakaian kita antel, langsung dibuang si najisna teu batal, ya. Dengan catatan jangan dilamakan, gitu. Jadi begitu misalkan aya najis, untuk misalkan kita teh naon ieu hideung, dirampah heula, diamseuan heula, misalnya ditinggali heula sampai dipijeun, eta mah batal, ya. Jadi najisna tidak kita pegang dulu gitu kan, langsung kita buang, ya, itu tidak batal, dengan catatan najisnya adalah najis kering. Qabla madiyah, ya, aqallat tumaninah, sebelum lewat minimal tumaninah, gitu, ya, minimalnya tumaninah. Jadi nempel nasi najis karena tubuh kita teh tidak melewati batas tumaninah, itu masih baru dihitung sebentar, ya, langsung kita buang, itu tetap sah salatnya, gitu. Ini jadi yang membatalkan sholat yang berikutnya adalah karena kejatuhan najis, ya, atau karena kedatangan najis ke tubuh kita, ya. Termasuk juga nih yang harus kita pahami adalah ketika kita sedang sholat, lalu ada anak kecil, ya. Anak kecil eta teh yakin, ya, bahwa najis dina pempesna. Baik, anak kecil kan suka adanya anak kecil masuk nganggo pempes itu, ya. Masih umur 3 tahunan lah, ya, sedang 2 tahunan gitu, ya, atau 4 tahun terkadang, ya. Itu kalau si anak kecil kita kalau sekedar nempel sih enggak batalnya, sekedar nempel bajuna, pakaiannya, kulitnya itu enggak batal. Tapi kalau dia memegang kita itu bisa jadi batal, ya, karena kalau memegang mah, ya, memegang mah sama dengan kita membawa, ya.
Apalagi misalkan kalau anak kecilnya naiknya kan tubuh kita digandong di pangku, jelas kita kan bawa pempes gitu ya, bawa najis, itu bisa batal ya. Kalau hanya sekedar nempel antol bajuna pak gesrik itu udah batal. Tapi kalau dia sampai memegang tangan kita itu bisa jadi batal ya. Jadi kalau kita ke masjid itu hati-hati kalau bawa anak kecil yang masih bawa najis, masih pipis na pempesna artinya itu bisa membatalkan sholat ya. Kecuali kalau anak kecilnya yang dia itu memang sudah dihitan gitu kan, sudah suci pakaiannya ya, sudah dibersihkan kemaluannya, kita bawa sholat ya, di pangku digandongin itu batal, itu memang nggak masalah gitu kan ya. Ini mah banyak yang tidak mengerti gitu kan, anak kecil yang belum dihitan bawa pempes itu kan, bahkan dia itu kita yakin dia itu sudah pipisnya pempesnya masih aja gitu kan, dia dibiarkan bergelantungan gitu kan ketika kita sedang sholat, itu bisa jadi batal sebenarnya. Nah itu kejatuhan najis. Selanjutnya yang batalkan sholat yang berikutnya adalah wankisyaful aurat ya, terbukanya aurat amdan, baik dengan disengaja ya, fa in kasyafaha arrihu fasatruha fil halam tabtu salatu. Amdan dengan disengaja maksudnya gitu ya. Terbukanya aurat amdan dengan disengaja. Jadi terbuka aurat itu bisa membatalkan sholat ya. Kalau aurat laki-laki kan udah kita pahami, udah kita ketahui ya, yaitu antara pusar dan lutut. Misalkan kita sedang sholat ya, kita sedang sholat pakai sarung hungkul, tenganggo kolor, tenganggo lancingan ya, kan di sarung hungkul ya, ternyata di sarungnya longgar gitu ya, longgar pakai sarungnya ya, tidak sadar kita baca Fatihah tiba-tiba sarung sudah di bawah ya, batal nggak? Batal, karena sudah terbuka aurat kita ya, paha itu sudah terbuka misalkan, berarti itu batal ya, terbuka aurat. Atau misalkan kalau perempuan ya terbuka apa, bagian lengan tangannya ya, bagian kakinya terbuka ya, bagian rambutnya terbuka gitu kan, bagian betisnya kelihatan, itu terbuka, itu batal ya. Yang sering dilihat atau yang banyak terjadi ya di kalangan para pemuda khususnya, itu terbuka aurat itu dia tidak sadar ya, dia pakai pakaian yang mungkin kurang besarnya, kekecilan gitu. Ketika dia sedang berdiri mah aman ya, auratnya tertutup oleh pakaiannya. Cuman karena pakai pakaian yang kekecilan, pakai kaos, pakai levisnya, kaosnya sedikit ngatung, itu ketika ruku jeung sujud bakal nyingsat moal eta si kaosna. Nyingsat, bakal kabuka eta bagian pengkerna ya, bakal kelihatan, itu batal. Itu banyak yang enggak disadari ya, orang-orang yang banyak yang melakukan seperti itu. Ketika sujud katingali wae eta bagian pengkerna teh itu kabuka, nyingsat si kaosna nyingsat, si lapisna turun gitu kan, jelas kabuka. Ya, itu batal sholat. Itu banyak yang enggak disadari ya. Makanya kalau kita mau sholat itu harus hati-hati, jangan sampai pakai pakaian seperti itu ya. Bahkan katanya juga ya, kalau kita sholat pakai baju gombrang, pakai apa? Baju logor, pada kaos antara pada baju kemeja. Terus kita nih pakai baju logor ya, pakai sarung atau pakai celananya di hanapeun bujal ya, kan kebanyakan gitunya di hanapeun bujal itu pas sarung jeung si lancingan teh nanti katutupan lah istilah si bujalna. Ketika dia ruku atau sujud katingali teu ti payun ti palebah leher kan logor bajuna, tinggal teh eta kadinya kana pusar di toong katinggal maka tinggal gitu bisa batal salatna ya. Itu ada yang mengatakan seperti itu ya, ada yang mengatakan seperti itu ya.
Ketika dia ruku karena bajunya logor kan ketinggali ti payun ya. Makanya kalau kita mau pakai sarung pakai celana usahakan di atas pusar, di bawah di luhureun bujang ya. Kalau pakaian gombrang hawatos nuju ruku nuju sujud kabuka ti palebah ieu tahnya. Ti palebah leherna lah kebuka gitunya. Jadi pakai sarung dan pakai celananya itu di atas pusar kita, itu khawatir terbuka urat kita ya. Atau kalau perempuan pakai mukena potong gitu kan, di bawah di dalam teu pakai pakaian deui tos yang ngenalkeun mukena hungkul. Ketika dia takbiratul ihram mangkat tangan terbuka, itu batal salatnya ya. Itu hati-hati, itu banyak yang tidak menyadari akan hal itu, yang kurang paham ya tentang hal-hal yang membatalkan sholat, terkhusus di bab atau di bagian terbukanya aurat ya, kita harus hati-hati. Amdan fa in kasyafaha arihu fasatruha fil hali lam tabdul salatuhu. Kalau misalkan kita ya sedang sholat lalu aurat kita terbuka ku angin, anginnya. Kita pakai sholat kan di sarung hungkul, tiba-tiba ada angin gelebug nyingsat sarung kita. Katingali gitu ya. Tapi katingali bukan sekedap nyingsat, nah kurang langsung ditutupan deui. Batal teu salatna? Henteu batal ya. Jadi kalau misalkan kita terbuka auratan langsung ditutupan harita keneh teu batal. Tapi kalau misalkan terbuka nali lamanya gelebug angin nyingsat ditong heula kurang. Tong lah ya kene itu ditutupan deui ya, eta jelas batal. Ieu mah terbuka langsung ditutupan deui, eta mah teu batal. Pami terbuka di tong lama jelas batal atau dalaminya gitu. Asalkan cuma satu kali ya, cuma apa? Pami terus-terusan mah ya, itu bisa batal terus-terusan mah. Ya, gelebug angin nyingsat tutupan. Terus ditutupan nyingsat deui tutupan di terus kieu. Eta mah batal kan terus-terusan nya gitu. Ieu mah cuma sekali-sekalinya, sekali-kali gitu ya. Sekali-kali terbuka kurang tutupan. Pami terus-terusan mah gitu nya. Ditutupan, buka ditutupan da anginna kenceng gitu nya. Lami gitu gelebug teh. Eta mah batal ya kalau gitu mah. Nah biar aman mah tuh lah di tempat yang seperti itu ya salatnya. Qabliya mau dia aqallatu sama ya, kalau misalkan terbukanya itu tidak melewati batas tumaninah langsung ditutupan, nah itu enggak batal seperti itu ya. Yuktabaru hadal alid al-yasir malam yatakarror selagi tidak terulang-ulang. Kalau terulang-ulang mah ditutupan buka deui nah eta mah batal ya gitu. Karena otomatis akan ada 3 gerakan berturut-turut seperti itu. Nah, ini terbuka aurat. Sebelum dilanjut ada pertanyaan dulu enggak? Terusan. Kapeprek. Getih hubung ini teu nanaon atuh masalahna. Teu masalah teu nanaon. Ini enggak apa-apa. Getih hubung apalagi teu keluar mah enggak masalah ya. Memang darah itu memang najis ya, tapi bisa membatalkan sholat kalau ya memang darahnya keluar terus banyak. Kalau darahnya sedikit mah itu masih dimaafkan ya. Kita sedang sholat gegaro pas garo misalkan dapal bah kana bohak gegarona ya ketihan, nah itu masih enggak batal ya karena darahnya sedikit, kecuali kalau misalkan digaro langsung golontor gitu. Itu mah batal ya. Jadi darah itu najis tapi dimaafkan kalau sedikit di dalam sholat ya. Atau misalkan kita sedang sholat tiba-tiba ada rengit, ada nyamuknya nyocok ditepak ya. Nyamukna murag, getihna ayaan kene dina tangan batal teu? Henteu. Henteu, da getihna dia maafkan itu darah kita kene kan.
Asalkan si bugang nyamukna teu kabawa, si bugang nyamukna murag gitu kan gitu ya. Asalkan napakna teu dikeplak langsung talawunan gitu. Itu tuh Pak. Ada lagi pertanyaan? Ini kita baru sampai ke terbuka aurat. Ya, masih ada nanti bahasan kita tentang hal yang membatalkan sholat, itu nanti tagoyurun niat ya. Tagoyurun niat. Tapi nanti insyaallah tentang perubahan niat nanti insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian dulu ya pembelajaran fikih kita. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat dipahami, ada manfaatnya bagi kita, semakin meningkatkan kualitas kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kita mau belajar fikih, belajar ilmu agama ya. Mudah-mudahan ini pertanda baik dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memahamkan kita dalam hal agama. Dan semua keterangan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dirinya dalam hal-hal agama ya. Karena itu jangan pernah putus asa dalam thalabul ilmi, tetap semangat ya. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam thalabul ilmi dan beribadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri doa qiyamul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.